Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia dan rahmat yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita boleh berhimpun di tengah ibadah doa penyembahan ini untuk selanjutnya membawa hidup kita masing-masing rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, sampai pada akhirnya nanti tingkat kerohanian kita mengikuti sampai kepada derajat yang tinggi, yaitu hidup di dalam penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, berarti kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 10 sampai ayat 11, yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, tetapi yang suci akan semakin menguduskan, menyucikan dirinya untuk menyongsong kedatangan Tuhan sebagai Raja dan mempelai pria surga di dalam kemuliaan dan kesempurnaannya. Puji Tuhan, tetapi biarlah kiranya Tuhan terus membukakan firman-Nya bagi kita, supaya kita boleh mengerti rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kita masih berada pada ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Puji Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara yang satu dengan yang lain, jangan lagi saling mendustai. Tetapi marilah kita menampilkan hati kita masing-masing dengan sebenar-benarnya. Marilah kita menampilkan hati kita masing-masing dengan sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun sesama dengan cara berkata jujur. Dengan cara berkata jujur. Sebab perkataan-perkataan yang keluar dari mulut berasal dari hati. Sebab semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut itu berasal dari hati dan pikiran kita masing-masing. Puji Tuhan. Singkatnya, dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Saya tidak bisa menghitung, tidak tahu pasti seberapa banyak kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diawali dengan jangan lagi kamu saling mendustai. Kalau Tuhan berkali-kali menyatakan firman ini kepada kita, berarti masih banyak di antara kita saling mendustai antara satu dengan yang lain. Sebab itu, mari kita menampilkan hati kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun sesama. Dengan satu cara, tidak ada cara lain, yaitu dengan berkata jujur. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan sampai awalnya kita katakan ya, tetapi pada akhirnya kita berkata tidak. Di dalam mengikuti Tuhan tidak boleh serampangan. Baik dalam hal bernazar, menyatakan suatu janji kepada Tuhan. Tidak boleh berdusta. Supaya Tuhan berkati, pelihara, lindungi, bela. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Jangan kita saling mendustai dengan menggunakan hati dan pikiran manusia daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Singkatnya sekali lagi saya katakan, saya tandaskan, dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Ingat itu. Mazmur 12 ayat 3.
Mazmur 12 ayat yang ketiga. Yang memelihara kita adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Bukan kepalsuan kita masing-masing. Mazmur 12 ayat 3, demikian firman Tuhan. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir manis, tetapi hatinya bercabang. Tetapi sesungguhnya hatinya bercabang. Dengan lain kata, hatinya tidak semanis, hatinya tidak seindah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Contoh Wahyu 13 ayat 11. Contoh Wahyu 13 ayat 11. Contoh Wahyu 13 ayat 11. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Puji Tuhan. Seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Di sini kita melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Puji Tuhan. Adapun wujud dari binatang tersebut, bertanduk dua sama seperti anak domba. Bertanduk dua sama seperti anak domba. Wujud ini jelas menunjuk hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang senantiasa mengadakan pelayanan serta membawa korban dan persembahannya. Tetapi yang membuat kita menjadi bingung sekaligus terheran-heran ialah apabila ia berbicara persis seperti seekor naga. Apabila ia berbicara persis seperti seekor naga, berarti perkataan-perkataannya atau perkataan-perkataan hamba Tuhan tersebut penuh dengan perkataan dusta. Kesimpulannya, binatang yang keluar dari dalam bumi ini tidak lain tidak bukan ialah nabi-nabi palsu. Amin, saudaraku. Matius 7, lebih jauh kita melihat tentang nabi palsu di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15. Injil Matius pasal 7 ayat 15 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sesungguhnya nabi-nabi palsu adalah serigala yang buas. Tetapi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, mereka datang dan menyamar seperti anak domba bertanduk dua. Sesungguhnya nabi-nabi palsu adalah serigala yang buas. Tetapi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, mereka datang dan menyamar seperti anak domba bertanduk dua. Puji Tuhan. Berarti penuh dengan kepalsuan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi yang pasti, saudaraku, kalau nabi-nabi palsu ini, tetapi yang pasti nabi-nabi palsu berkata dengan perkataan dusta. Sebab wujudnya atau penampilannya penuh dengan kepalsuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Baik. Sekarang kita akan membaca ayat 16. Loncat ayat 20 sampai dengan ayat 22. Ayat 16, loncat ayat 20 sampai 22. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Ayat 20 sampai 22. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Puji Tuhan. Saudara, di sini dikatakan, jadi dari buahnya lah kita akan mengenal nabi-nabi palsu. Dari buahnya lah kita akan mengenal nabi-nabi palsu. Adapun buah pelayanan dari nabi-nabi palsu ialah, adapun buah
pelayanan dari nabi-nabi palsu ialah: 1. Bernubuat demi nama Tuhan. 2. Mengusir setan demi nama Tuhan. 3. Mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Tetapi sayangnya salib tidak ditegakkan oleh nabi-nabi palsu tersebut di tengah-tengah ibadah pelayanan mereka. Salib tidak ditegakkan oleh nabi-nabi palsu tersebut di tengah-tengah ibadah pelayanan mereka. Itu sebabnya pada ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Dengan lain kata, bukan berarti dengan mengadakan tanda-tanda heran di atas lalu nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bukan berarti dengan menyebut namanya Tuhan, Tuhan. Atau bukan berarti mengadakan 3 tanda heran di atas lalu layak masuk dalam kerajaan sorga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah sengsara salib. Kehendak Bapa di surga menunjuk sengsara salib. Jadi bukan berarti menyebut namanya Tuhan, Tuhan. Atau bukan berarti melakukan 3 perkara heran di atas tadi lalu masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Melainkan dia yang mau menyangkal diri dan memikul salibnya. Itu kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 12. Kemudian Yesus dalam Matius 26 ayat 42, Yesus harus minum cawan Allah. Sehingga dengan demikian jadilah kehendak Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kehendak Allah itu menunjuk sengsara salib. Menyangkal diri dan memikul salibnya. Selanjutnya kita akan kembali memeriksa Wahyu 13 untuk melihat persamaan antara Matius 7 ayat 20 sampai 22 dengan Wahyu 13 ayat 11. Jadi Wahyu 13 ayat 11 sama dengan Matius 7 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Wahyu 13 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Wahyu 13 ayat 11 sampai 12. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama antikris yang luka parahnya telah sembuh. Puji Tuhan. Nabi-nabi palsu, di sini kita melihat nabi-nabi palsu menjalankan seluruh kuasa binatang yang pertama. Amin. Di sini kita melihat nabi-nabi palsu menjalankan seluruh kuasa binatang yang pertama. Itulah antikris. Dampaknya seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yaitu antikris, yang luka parahnya telah sembuh. Dampaknya seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat binatang yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita melihat tadi nabi-nabi palsu, saudara, menjalankan seluruh kuasa binatang yang pertama, itulah antikris. Puji Tuhan. Mari kita melihat binatang yang pertama tadi. Wahyu 13 ayat 1 terlebih dahulu. Lalu aku melihat seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Ini binatang yang pertama. Keluar dari dalam laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.
Binatang yang pertama keluar dari dalam laut, yakni bertanduk 10, kemudian berkepala 7, kemudian di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Pendeknya 10 tambah 7 tambah 10 sama dengan 27. Tadi binatang yang pertama binatang yang pertama keluar dari dalam laut, itulah antikris, bertanduk 10, berkepala 7, kemudian di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Amin, saudaraku. 10 tambah 10, 7 tambah 10 sama dengan 27. Ini merupakan tandingan dari kitab suci yang tertulis di dalam perjanjian baru. Berarti dengan lain kata, seolah-olah antikris ini penuh dengan belas kasihan. Dengan lain kata, seolah-olah antikris ini atau binatang yang keluar dari dalam laut ini penuh dengan belas kasihan. Seolah-olah penuh dengan kemurahan. Seperti kemurahan yang dinyatakan Allah di atas kayu salib bagi kita sekaliannya. Untuk menebus orang yang berdosa. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Kemudian tadi bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, tetapi pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Tetapi anehnya pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Tadi kesannya memberi kesan penuh dengan belas kasihan. Tetapi anehnya pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Pendeknya binatang yang pertama ini adalah antikris. Sebetulnya saudara, semuanya itu hanyalah kamuflase. Semuanya itu adalah belas kasihan yang semu, tidak nyata. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, nah inilah yang dijalankan oleh nabi-nabi. Kuasa inilah yang dijalankan oleh nabi-nabi palsu. Di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 12 tadi. Inilah kuasa binatang yang pertama yang dijalankan oleh nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat yang kedua, Wahyu 13 ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tatanya, dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut atau antikris adalah gabungan dari 3 jenis binatang. Adalah gabungan dari 3 jenis binatang. 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kemudian naga memberikan kepada binatang itu kekuatannya, 1, 2 tahtanya, 3 kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Jadi sebetulnya baik kekuatan maupun tahta maupun kekuasaannya yang besar itu semuanya bersumber dari naga. Si ular tua, naga merah padam. Puji Tuhan. Amin, saudara. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Puji Tuhan. Kemudian binatang yang keluar dari dalam laut tersebut mengadakan demon yang luar biasa. Mengadakan demonstrasi yang luar biasa. Yakni satu dari kepala-kepalanya atau satu dari ke-7 kepalanya kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka itu sembuh. Mukjizat besar terjadi. Mukjizat besar terjadi. Pendeknya mukjizat besar terjadi. Luka satu dari ke-7 kepalanya itu terluka. Kemudian luka itu sangat membahayakan hidupnya. Artinya berujung kepada maut, hendak berujung kepada maut. Tetapi luka itu akhirnya sembuh. Intinya antikris ini mengadakan suatu
mukjizat, perkara yang besar dan ajaib. Dampaknya seluruh dunia heran. Dampaknya seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Jadi kuasa yang seperti inilah yang dijalankan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi tersebut, yakni nabi-nabi palsu. Amin, saudaraku. Nabi-nabi palsu. Singkatnya, nabi-nabi palsu ini hanya membuat orang terheran-heran saja. Singkatnya, nabi-nabi palsu ini mereka melayani hanya untuk membuat orang terheran-heran, terperangah. Tetapi salib tidak ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka. Amin, saudaraku. Salib tidak ditegakkan atau mereka tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Sehingga banyak orang mengikuti binatang yang pertama, yakni antikris. Dengan tanda heran yang luar biasa ini yang diadakan oleh nabi-nabi palsu ini, akhirnya banyak orang mengikuti antikris, bukan lagi mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara, belajar mulai dari sekarang untuk tidak saling mendustai antara satu dengan yang lain. Marilah kita menampilkan hati kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun sesama. Hanya satu cara, berkata jujur saja. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan serampangan mengikut Tuhan. Sebentar hidup benar, suci, sebentar melepaskan kesucian dan menyingkir dari kesucian, malah beralih kepada yang tak suci. Ini loh, arahnya nanti ke sini, menjadi pengikut antikris. Kalau kita tidak hentikan perkataan dusta itu dari sejak sekarang, hati-hati di dalam mengikuti Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat Wahyu 13 ayat 4 sampai dengan ayat Wahyu 13 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Selanjutnya Wahyu 13 ayat 4 sampai 6. Dan mereka menyembah naga itu. Boleh dulu ayat 3 ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Mukjizat besar terjadi. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi pelayanan dari nabi-nabi palsu ini hanya membuat orang heran saja. Supaya akhirnya mengikuti binatang yang pertama, itulah antikris. Amin, saudara. Puji Tuhan. Baru ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, atau 3 tahun setengah, atau 1260 hari. Ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan menghujat kemah kediamannya, dan menghujat mereka yang diam di surga. Puji Tuhan. Saudara, mulut binatang itu, saudara, mulut binatang yang pertama penuh dengan kesombongan dan hujat. Haleluya. Mengapa demikian? Karena di kepala mereka tertulis nama-nama hujat. Memang awalnya terlihat bertanduk 10, kemudian berkepala 7, lalu 10 mahkota di atas tanduk-tanduknya. Tetapi sayangnya yang mengherankan kita adalah di kepala mereka, di dahi mereka tertulis nama-nama hujat. Itu sebabnya mulut binatang yang pertama atau antikris itu penuh dengan kesombongan dan hujat. Mereka itu nanti menghujat antara lain, 1 Allah, 2 namanya, 3 kemah kediamannya, 4 semua mereka yang diam di surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi mulut binatang itu penuh kesombongan dan hujat,
Menghujat antara lain satu Allah, dua namanya, tiga kemah kediamannya, empat semua mereka yang diam di surga. Perlu untuk diketahui, kebenaran yang sejati terletak pada salib Kristus. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Berarti kebenaran itu bukan berasal dari satu mulut besar atau mulut sombong. Amin, saudaraku. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan bermulut besar, bermulut sombong. Tujuannya untuk mempersalahkan orang lain, kemudian membenarkan dirinya. Sementara ukuran dari sebuah kebenaran ialah salib Kristus, yakni kebenaran iman atau firman iman. Bukan dari mulut sombong, bukan bermulut besar, tapi ukuran dari sebuah kebenaran adalah salib Kristus, firman iman. Amin. Puji Tuhan. Jangan kita kalau sudah terkoreksi, lalu kita membalas dengan mulut besar, lalu kita membalas dengan mulut sombong, disertai dengan arogansi, mempersalahkan yang benar untuk membenarkan diri sendiri. Inilah cara antikris dan nabi-nabi palsu di dalam pelayanan mereka. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Dua, tanda-tanda heran. Tadi berarti kebenaran itu bukan berasal dari satu mulut besar. Dua, kebenaran itu tidak berasal dari tanda-tanda heran, saudara. Seperti yang diadakan oleh nabi-nabi palsu, di mana mereka tadi menjalankan kuasa dari binatang yang pertama. Puji Tuhan, kebenaran itu bukan berasal dari tanda-tanda heran. Amin. Kebenaran itu bukan berasal dari tanda-tanda heran. Amin. Satu, bukan dari mulut sombong, mulut besar. Dua, bukan dari tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat. Antikris mengadakan mukjizat besar, yakni luka yang membahayakan hidupnya sembuh, sehingga banyak orang terheran-heran, lalu mengikuti binatang itu, lalu mengikuti antikris, bukan lagi mengikuti Tuhan. Padahal kebenaran bukan dari mulut besar, bukan dari tanda heran. Tapi anehnya banyak orang mengikuti antikris nanti. Tidak salah kalau ada tanda-tanda heran, mukjizat terjadi di tengah ibadah dan pelayanan. Tetapi salib jangan dikecilkan. Tetapi salib harus ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan. Maka tanda heran pun akan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan. Mukjizat besar pasti terjadi, yang sakit sembuh, kemudian setan-setan diusir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Amin. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Dan ia, maksudnya nabi-nabi palsu, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Puji Tuhan. Di sini kita masih melihat bahwa nabi-nabi palsu itu masih menjalankan kuasa dari binatang yang pertama, antikris. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yaitu nabi-nabi palsu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan mereka menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Puji Tuhan. Ini merupakan tandingan seperti yang pernah diadakan oleh Musa dan Elia di dalam Wahyu pasal 11. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Setan bukan setan namanya kalau dia tidak mengadakan tandingan. Mulai dari sungai yang besar,
kemudian membuat suatu tahta, kemudian membuat suatu tanda-tanda heran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Selalu mengadakan tandingan-tandingan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Tetapi kebenaran itu berasal dari salib, bukan dari mulut yang sombong, yang disertai dengan arogansi, dan juga bukan berasal dari tanda-tanda heran mukjizat. Mereka itu mengadakan suatu keheranan supaya orang mengikut mereka, itu saja. Akhirnya meninggalkan Tuhan yang benar, Allah yang hidup, yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang dari awal naga memberikan kepada antikris dan nabi palsu tahtanya, kekuatannya, tahtanya dan kekuasaannya yang besar itu. Tidak mungkin hal-hal itu diberikan untuk membawa manusia kepada Tuhan, tidak mungkin. Tapi untuk membawa manusia menyembah setan dan berhala. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Praktek. Kemudian, saudara, tadi nabi-nabi palsu menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang, seperti yang pernah dilakukan oleh Musa dan Elia. Tujuannya untuk menyesatkan penduduk bumi. Puji Tuhan. Kalau salib tidak ditegakkan, tetapi di tengah ibadah dan pelayanan, tetapi tanda-tanda heran terus berlangsung, tujuannya untuk menyesatkan penduduk bumi. Jadi saudara tidak perlu terheran-heran apabila mukjizat terjadi. Amin, saudaraku. Tetapi yang membuat kita heran adalah terjadi suatu perubahan dalam hidup. Yang jahat bertobat menjadi suci, yang najis bertobat menjadi suci, itu yang harus kita heran. Kalau tanda-tanda heran mukjizat itu kan karunia ilahi. Itu karunia ilahi. Kita semua diberi minum dari roh yang satu yang sama untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan dengan 9 karunia dan 9 jabatan Roh El Kudus. Itu karunia ilahi. Tetapi keubahan ini adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang untuk menyesatkan tadi penduduk bumi, praktek sesat. Penduduk bumi tersebut mendirikan patung dan menghormati binatang yang pertama, antikris. Praktek sesat. Penduduk bumi tersebut mendirikan patung dan menghormati binatang yang pertama atau antikris. Puji Tuhan. Saudara, kita ini harus menghormati pejabat-pejabat tinggi di negara ini. Tetapi menghormati bukan berarti menyembah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ayat 15. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Kepada nabi palsu diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Puji Tuhan. Sampai pada akhirnya nabi-nabi palsu ini berhasil membuat ilah lain. Ilah tiruan. Inilah mukjizat besar yang diadakan oleh nabi-nabi palsu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab nabi-nabi palsu itu tadi menurunkan api dari langit ke bumi. Sampai akhirnya patung binatang itu dapat berbicara demikian rupa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Patung binatang, dengan kata lain, patung binatang itu dapat berbicara karena diberi roh. Karena diberi roh, maka dunia akan mendengar dan dengar-dengaran kepada roh-roh palsu dan roh-roh najis.
Bukankah tadi nabi-nabi palsu itu antikris dan nabi palsu? Bukankah nabi palsu menjalankan kuasa yang binatang yang pertama, antikris? Sementara sementara naga sudah memberi kekuatannya, tatanya dan kekuasaan yang besar kepada antikris. Lalu perkara-perkara ini diberi kesempatan kepada nabi-nabi palsu untuk mengadakan perbuatan yang ajaib di depan semua orang. Untuk menyesatkan penduduk bumi. Sebanyak orang yang bisa disesatkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, praktek sesat tadi saya sudah katakan. Penduduk bumi mendirikan patung dan menghormati binatang antikris. Sudah salah kaprah. Sudah salah kaprah. Itu ayat 14, 13, 14. Dan ayat 15, akhirnya sampai pada akhirnya nabi-nabi palsu berhasil membuat Allah tiruan, ilah tiruan. Inilah mujizat besar yang diadakan oleh nabi-nabi palsu. Karena memang mereka menurunkan api dari langit ke bumi. Puji Tuhan, sehingga patung itu dapat berbicara karena diberi roh. Maka dunia akan mendengar dan dengar-dengaran pada roh-roh yang palsu dan roh-roh najis. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu jangan lagi kamu saling mendustai antara satu dengan yang lain. Tetapi mari kita menampilkan hati kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun sesama. Dengan satu cara, bukan dua cara. Berkata jujur. Karena semua perkataan yang keluar dari mulut berasal dari hati. Biarlah hati ini menjadi meja roti dengan 12 ketur roti di atasnya. Jangan ada lagi di situ muntah di atas mezbah, di atas meja roti, di atas meja. Jangan ada muntahan, jangan ada kotoran. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita boleh, biarlah kiranya hati ini tempatnya 12 ketur roti yang dibagi menjadi dua bagian. Terdiri dari masing-masing terdiri dari 6 ketur roti, 2 susun, dibagi menjadi 2 susun, masing-masing terdiri dari 6 ketur roti. Amin. Jangan sampai hati kita tempatnya muntahan dan kotoran. Apalagi muntahan itu dijilat kembali. Seperti anjing. Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, membawa kita masuk dalam sebuah rencana yang besar, yaitu masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel adalah roti yang tidak beragi. Itulah 12 ketur roti di atas meja, roti sajian. Murni. Tidak kamir dengan ragi. Tidak ada dusta, tidak ada kepalsuan di sana. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi akhirnya dunia akan mendengar dan dengar-dengaran kepada roh-roh yang palsu dan roh-roh najis. Puji Tuhan, karena patung itu bisa berbicara begitu rupa. Puji Tuhan. Sehingga pada saat itu hanya ada 2 pilihan. Coba kita baca ayat 15 kembali. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga itulah roh palsu dan roh najis. Amin, saudaraku. Patung itu mati tetapi bisa hidup oleh karena roh palsu dan roh najis. Puji Tuhan. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Sehingga pada saat itu hanya ada 2 pilihan. Satu, menyembah patung binatang berarti menyangkal Tuhan
Dua, rela mati karena nama Tuhan. Ini loh, puji Tuhan. Sebab itu, sebelum kita menghadapi apa yang akan terjadi ini, di ayat 15 ini, sebaiknya kita memperhatikan Wahyu 11. Seperti yang sudah kita terima dalam ibadah raya Minggu. Mezbah itu diukur oleh sebatang bulu, sebagai tongkat pengukur rupanya. Kemudian mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bait suci Allah, mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Puncak ibadah adalah penyembahan. Kalau tidak, dua pilihan ini akan kita hadapi. Menyembah patung binatang berarti menyangkal nama Tuhan. Yang kedua, rela mati karena nama Tuhan. Kepala ini leher digorok, dipenggal oleh pedang antikris karena nama Tuhan. Pilih mana? Puji Tuhan. Maka lewat ibadah dua penyembahan ini, Tuhan mau membawa kita sampai kepada derajat yang tinggi, supaya kita lepas dari mata ular, naga merah padam, lepas dari masa aniaya antikris. Setu, jangan lagi saling mendustai. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat, arahnya kepada antikris. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian ayat 16 sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat memakai, membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Puji Tuhan. Oleh karena nabi-nabi palsu, orang-orang akan menerima tanda pada tangan kanan atau pada dahinya, sehingga menerima tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Puji Tuhan. Akhirnya mau tidak mau, besar dan kecil, tua muda, laki-laki dan perempuan akan menerima tanda pada tangan kanan atau pada dahinya, yaitu mereka yang menyangkal nama Tuhan, menyembah patung binatang itu, dan yang menyangkal nama Tuhan. Dan mereka yang menerima cap meterai dari antikris atau tanda di tangan, pada tangan kanan atau pada dahi, mereka itulah yang bebas menjual dan membeli. Jadi roh antikris itu roh jual dan beli, roh mamon, cinta akan uang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada akhirnya mereka menerima cap meterai dari antikris atau tanda pada dahi atau di tangan kanan mereka. Memang mereka bebas menjual, bebas membeli, tetapi sudah binasa. Binatang hidup untuk dimusnahkan sesuai dengan Yudas. Bukankah tadi antikris dan nabi-nabi palsu adalah binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi? Binatang yang keluar dari dalam laut itulah antikris, gabungan dari 3 jenis binatang, macan tutul, beruang dan singa. Sedangkan nabi-nabi palsu itulah binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi. Mereka itu adalah serigala yang buas, menyamar seperti domba yang bertanduk 2 di tengah ibadah dan pelayanan. Binatang tidak pantas untuk menjadi penopang. Binatang tidak pantas untuk menjadi mempelai Tuhan. Binatang hidup untuk dimusnahkan. Amin, saudaraku. Demikianlah antikris dan nabi palsu si pendusta itu.
Kalau mereka pada akhirnya menerima cap meterai dari antikris, mereka itu adalah bagian bilangan dari binatang. Tidak layak untuk menjadi pendamping, bersanding, tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Kalau hari ini kita tidak waspada soal cinta akan uang, roh mamon, hati-hati tidak tertutup kemungkinan menjadi bilangan dari binatang itu. Binatang itu hidup untuk dimusnahkan. Hati-hati 1/10 persembahan khusus. Apa yang kau sudah nasarkan kepada Tuhan, tepati dari mulutmu. Puji Tuhan. Supaya jangan menjadi bilangan dari binatang itu. Binatang hidup untuk dimusnahkan. Tidak layak menjadi penopang. Tidak layak untuk masuk dalam pesta nikah anak domba. Untunglah Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Pada saat itulah, karena kematiannya di kayu salib, tidak ada satupun tulang-tulangnya yang dipatah-patahkan. Sehingga kalau kita perhatikan nikah yang pertama, Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itulah tubuh mempelai. Tapi binatang tidak layak masuk dalam pesta nikah anak domba. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Karena Tuhan Yesus baik. Belajar dengan tepat dan benar meletakkan ucapan syukur. Tidak salah bersyukur karena berkat-berkat. Tapi lebih daripada itu, belajar untuk meletakkan ucapan syukur dengan tepat dan benar. Biar kita mengucap syukur karena pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Puji Tuhan. Maka jalan keluarnya ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Jalan keluarnya atau solusinya bagi kita sekarang supaya terlepas dari roh dusta, nabi-nabi palsu atau disebut si pendusta. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, berarti daging. Dan bilangannya ialah 666. Jadi jalan keluarnya di sini adalah yang terpenting adalah hikmat. Puji Tuhan. Yang penting di sini ialah hikmat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Korintus. Ayo, hati-hati dengan cinta akan uang. Itu roh antikris. Satu Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi sumber dari hikmat adalah salib Kristus. Sumber dari hikmat Allah adalah salib Kristus. Yang terpenting di sini adalah hikmat. Sumber dari hikmat adalah salib Kristus. Puji Tuhan. Sebetulnya orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran ataupun mujizat, sementara orang Yunani mencari hikmat. Tetapi Rasul Paulus mempunyai pendirian yang teguh. Ia tetap memberitakan pribadi Yesus yang disalibkan. Dan untuk orang Yahudi maupun bangsa kafir, salib Kristus adalah hikmat Allah. Amin, saudaraku. Itu kekuatan kita. Tidak ada lagi kekuatan yang melebihi dari kekuatan yang berasal dari salib. Dan hikmat juga sumbernya dari salib. Kalau seseorang tidak menyingkir dari salib, orang seperti ini tidak punya hikmat. Lihat saja orang yang menyingkir dari salib, menyingkir dari ibadah dan pelayanan, menyingkir dari tanggung jawab. Orang semacam ini tidak punya hikmat. Sehingga dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, antara yang baik dan yang jahat. Hikmat Salomo dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Akhirnya dia dapat memberi keputusan-keputusannya besar kepada seluruh umat Israel. Dapat menyelesaikan nikah yang hancur.
dua nikah yang hancur dan menyatakan kebenaran. Puji Tuhan. Yang terpenting adalah hikmat. Sumbernya hikmat adalah salib. Dan salib dan hikmat berguna untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dengan hikmat inilah kita mengerti mana roh Allah, mana roh antikris. Kita dapat menghitung bilangan dari binatang itu. Bilangan dari binatang itu. Adapun bilangan binatang itu adalah bilangan manusia. Yakni 666. Berarti angka 6 pertama tubuh dikuasai oleh daging. Angka 6 yang kedua roh dikuasai jiwa, jiwa dikuasai oleh daging. Angka 6 yang ketiga roh dikuasai oleh daging. Tetapi dengan hikmat kita bisa mengerti mana roh Allah, mana roh antikris. Kita dapat menghitung bilangan binatang itu. Sebab bilangan binatang itu adalah bilangan manusia, 666. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hikmat dari surga, itulah pengajaran salib yang kita terima. Kalau kita tidak memiliki hikmat yang sumbernya dari pengajaran salib, kita tidak bisa membedakan antara roh Allah dan roh antikris. Ingatlah itu. Amin, saudaraku. Tidak bisa membedakan. Haleluya. Tetapi oleh hikmat ini, biarlah kiranya kita menjadi bilangannya, ditambahkan menjadi bilangan Tuhan. Jangan masuk di dalam bilangan antikris. 666. Puji Tuhan. Tetapi untuk masuk dalam bilangan Tuhan dibutuhkan hikmat. Dibutuhkan hikmat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari. Matius 1 ayat 26. Kisah Rasul 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah, coba saya ulangi ayat di 24, ayat 23. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Yusuf dan Matias. Ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Cinta uang, antikris. Kemudian ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Setelah Yudas mati karena cinta akan uang, roh antikris, roh mamon, lalu ditambahkanlah Matias menjadi bilangan dari 12 rasul. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Yohanes 19 ayat 24, ayat yang terakhir. Injil Yohanes 19 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi, menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudaranya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena." Puji Tuhan. Saudaraku, untuk pakaian Yesus dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi. Tetapi untuk jubahnya, jubah yang tidak terjahit dari atas sampai ke bawah itu, diperoleh lewat undi. Amin, saudaraku. Kalau kita boleh menikmati pelayanan imam besar,
Itu adalah kemurahan, dan kemurahan yang kita terima itu merupakan undian, seperti kehidupan kita yang sudah menerima lotre, undian dari Tuhan. Sehingga dengan demikian kita ditambahkan dalam bilangan Tuhan. Oleh hikmat kita mengerti, membedakan mana roh antikris dan mana roh Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sedangkan roh antikris atau cap meterai dari antikris adalah 666. Itulah bilangan dari binatang itu. Bilangannya adalah bilangan manusia, daging. Tubuhnya 6 pertama dikuasai daging, 6 daging. 6 kedua rohnya dikuasai daging. 6 ketiga jiwanya dikuasai daging. Tubuh, jiwa dan roh dikuasai oleh daging. Puji Tuhan, kita dapat mengerti bilangan ini, menghitung bilangan ini. Karena hikmat, kita dapat membedakannya. Biarlah kiranya kita ditambahkan dalam bilangan Tuhan, seperti Matias. Dan itu merupakan kemurahan dari Tuhan, lewat pelayanan imam besar. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.